itu tadi gambaran sekilas mengenai komponen-komponen utama di dalam blok yang ada ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasinya? Yang pertama kita seperti yang kita lihat tadi, untuk blok power supply kita sudah urutkan. Dan kita sudah ketemu jalurnya. Lalu kita lihat kode angkanya. Ya, kode angkanya di sini. Nah, ini tadi portnya ya. Portnya tadi terhubung ke sini. Nah, kita lihat itu kodenya berapa. Ternyata di sini ada fuse ya, komponen utama juga termasuk pengaman. Itu kodenya F501. Ya, F itu menunjukkan jenis komponennya. F itu fuse ya, nanti kalau transistor T ada kalau transistor itu ada T, ada Q, ada U ya. Kemudian nanti ada C untuk kapasitor, kemudian ada L untuk induktor. Nah, di sini F untuk fuse. Angka pertama setelah huruf itu menunjukkan kode bloknya. Nah, jadi ini blok power supply itu dikodekan dengan angka 5. Ya, yang perlu diperhatikan kode angka ini pada setiap merek televisi atau satu merek pun bisa berbeda tergantung serinya ya. Jadi satu TV dan TV lain kodenya bisa saja berbeda. Di sini power supply menggunakan kode angka 5 F501. Nah, untuk melihat komponen apa saja yang ada di blok power supply, maka kita lihat saja. Misalkan di sini ada ini ya, RTH ini ada termasuk PTC ya, PTC atau pengaman ya, itu menggunakan kode 5 juga ya, RTH 502 ya. RTH itu termistor ya, termistor. Nah, menggunakan 502, artinya di sini termasuk the blok power supply. Sama di sini juga ada M502 ya, terlihat ini juga termasuk blok power supply. Jadi kemungkinan nanti Anda akan menemukan kode angka berada di sudut lain PCB, tetapi angkanya sama dengan yang ada di sini. Itu artinya walaupun dia terpisah, dia masih menjadi satu kesatuan dengan rangkaian yang berkode angka sama. Oke. Kemudian ada C-nya juga di sini, C ya, C-nya 502 ya. 5C-nya 5. Bentar, saya lihat. Kelihatan ya. C502 atau 501 itu. 502 ya. 502. Oke. Kemudian kita beralih ke blok lain. Jadi kalau tadi blok power supply itu dengan kode angka 5. Kemudian kita lihat ada blok audio dulu ya. Blok audio karena dekat. Tadi setelah kita runutkan dari speaker, nah kita ketemu di sini ada jack ya, ada port seperti ini. Itu ternyata bisa kita lihat, didekatkan, ini kodenya J206. Itu artinya blok audio itu menggunakan kode angka 2 ya. Perlu dicatat lagi bahwa kode angka untuk satu TV dan TV lain bisa saja berbeda. Di sini J itu jack ya, kemudian ada 206, itu artinya termasuk di blok audio. Kita lepas dulu agar tidak mengganggu. Ya, setelah kita lepas, nah komponen utama dari blok audio, pengolah audio adalah IC 201 ini. Nah, ini IC audio ya, kelihatan IC 201 ya, ini ya, angkanya terlihat 201. Nah, nanti ketika Anda ketemu dengan komponen yang ada di sekitarnya atau agak jauh pun, jika kodenya masih menggunakan 2, artinya termasuk di blok audio ya, gitu. Kemudian kita beranjak ke blok tuner ya, blok tuner atau penerima pengolah sinyal ya. Yang tadi kita tahu cirinya adalah terdapat jack untuk antena ya. Nah, kita lihat kodenya berapa. Ternyata ada CF104. Nah, artinya di sini tuner
di TV ini menggunakan kode 1 ya. Jadi untuk ada C117, kemudian ada C106, itu menunjukkan bahwa ini kapasitor yang terhubung atau termasuk dalam blok dari tuner. Nah, di sini ada T yang agak jauh posisinya. Nah, ada T101. Kemudian ada L ya, L101, ini bentuknya seperti resistor tapi ini sebetulnya adalah induktor atau lilitan dengan kode L. Nah, ini termasuk di blok tuner ya. Kemudian ada, nah ini contohnya. Dari tadi ini ada blok audio, ternyata di sisi terpisah dari PCB yang cukup jauh. Nah, ini ternyata di sini ada dengan kode 2 juga ya. Nah, tadi ada kode 2, ini ada IC 203. Nah, ini ternyata setelah terpisah jauh ternyata masih dalam satu rangkaian blok ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai terkecoh. Jangan hanya karena dalam satu blok itu ada di dalam satu lokasi, belum tentu ya. Kemudian ada blok horizontal ya, blok horizontal. Blok horizontal tadi yang kita lihat ada di sini, ada transistor horizontalnya. Kita lihat kodenya berapa. Kodenya T801 ya. Itu artinya T adalah jenis komponennya transistor, kemudian 8 adalah termasuk bloknya. Ternyata blok horizontal di sini menggunakan kode angka 8 ya. Jadi nanti ada P8, ada J802, kemudian ada C808, itu termasuk di blok horizontal ya. Kemudian di sini setelah kita amati ternyata ada blok flyback, itu ternyata menggunakan kode angka yang sama ya dengan blok horizontal ya. Flashback ini ya, yang hitam ini besar ya, pembangkit tegangan tingginya ini yang ada kabel merahnya. Kita lihat kodenya di sini menggunakan kode M801 ya, M801. Ternyata kodenya sama 8, ini adalah flyback. Kemudian ada blok vertikal ya, blok vertikal seperti yang kita lihat tadi, seperti yang kita tahu, tidak kelihatan ya, gelap. Bentar, ini gelap. Nah, ini IC-nya. IC-nya ini kita lihat kodenya berapa IC-nya. IC 401 ya. Kelihatan ini IC 401, kodenya ada di sini. 401. 401 itu termasuk di, berarti 4 adalah termasuk komponen yang masuk ke blok vertikal ya. Di situ ada C402 juga, itu artinya kapasitor yang termasuk di blok vertikal. Kemudian ada C209 ya, itu termasuk di blok vertikal. Kemudian setelah itu kita beranjak ke blok program ya. Kita lihat, nah ini IC yang besar ini. Ciri utamanya adalah blok program itu, kalau kalian perhatikan di gambar diagram blok yang kalian gambar di semester lalu itu tidak ada ya. Nah, ternyata di sini ada ya. Jadi itulah perbedaan yang teramati dari secara teori dan secara prakteknya. Nah, di sini IC-nya cukup jelas ya, IC-nya besar, kakinya mungkin ada sekitar 64 ya, sekitar 64 kaki. Nah, di sini ternyata menggunakan kode IC 301, artinya untuk blok program ini menggunakan kode 3 ya. Jadi ada IC 301, kemudian nanti ada XT nya termasuk 7 ya, jadi bukan termasuk ke 20 dengan kode 3 ya. Ini ada D301, kemudian ada C312, itu termasuk di blok program ini itu. Kemudian kita bisa lihat beranjak ke blok EEPROM nya ya, blok memori. Ini menggunakan
kode 7 ya, IC 703 ya. Ya, itu nanti bisa kita lihat seperti yang blok sebelumnya, ternyata ada C juga, C71 berapa itu, 714, kemudian ada C710 ya, itu termasuk di blok dari IC memori ya. Kemudian kita beranjak lagi untuk komponen utamanya, yaitu blok RGB ini yang ada di atas. Mari kita lepas dulu, kita lepas dengan hati-hati ya. Kita melepasnya harus ditarik, memang agak sulit ya. Oke, ini adalah blok dari RGB. Komponen utamanya seperti yang kita tahu ya, itu ada transistor ya. Transistor ini T601 ya. T-nya itu transistor, kode bloknya adalah 601. Kemudian di sini ada T lagi, kelihatan T603 dan 602. Nah, T601, 2 dan 3 ini adalah pengolah warna untuk red, green dan blue, atau merah, hijau dan biru. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan pengukuran yang menunjukkan tegangan masing-masing warna ya. Jadi kita tidak bisa langsung menebak-nebak ini merah, ini biru atau ini hijau. Jadi kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Oke, gitu. Ini termasuk kode bloknya kode 6 ya. Tuh, kemudian ciri utamanya terdapat kaki-kaki katoda ya. Ini port untuk katodanya ada 8 port, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Ini terhubung ke kaki katoda dari tabung CRT ini. Nah, kemudian yang kita lihat di sini putih ya, ini adalah yoke ya, yoke horizontal ya, untuk mengatur perbesaran gambar ya. Jadi jika ini tidak pas atau ada kerusakan di dalam yoke-nya ini, nanti gambar tidak akan bisa terbentang dengan maksimal di layar tabungnya. Jadi misalnya gambarnya kok kecilan atau gambarnya terlalu besar ya, ada kepotong yang tidak terlihat, itu berarti ada masalah di bagian yoke-nya ini. Oke, itu dulu untuk identifikasi dari blok-blok dan komponen yang termasuk di dalamnya di dalam TV tabung merek Polytron ini ya. Kita bahas untuk kesempatan berikutnya, untuk selanjutnya. Sampai di sini itu dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.